Kami mengucap syukur yang bersuka cita, yang bangga punya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali dong teman-teman yang meriah. Haleluya. Thank you Yordi, thank you tim semua yang melayani, thank you Elim. Wow, kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Yes, haleluya. Kita baru selesai di bulan Februari kemarin ya. Bulan Februari kemarin orang bilang bulan penuh cinta. Katanya orang bilang bulan penuh dengan kebahagiaan. Siapa yang bulan kemarin dapat coklat katakan Gak ada yang dapat coklat. Oke, siapa yang kemarin belum dapat coklat katakan yes. Oh, minta coklat. Wow, siapa yang di sini merasakan kebahagiaan katakan wow. Yes, kasih tepuk tangan sekali yang meriah buat Tuhan kita. Oke teman-teman, hari ini aku punya tema khotbah itu si paling support system teman-teman. Si paling support system gitu. So, saya percaya bahwa setiap kita pasti di tempat ini punya teman, at least satu lah. Siapa di sini punya teman dekat yang benar-benar dekat banget dalam hati? Siapa yang punya teman bestie banget, support system banget di sini? Ada yang punya 2 teman, ada? Ada ya? Ada, oke. Yang punya 5 angkat tangan. Yang 1 deh, yang punya 1 angkat tangan, paling gak 1. Punya teman dekat, bestie banget, hopeng banget bahasa Ibrani ya. Ada ya paling gak ya? Ada yang gak punya teman? Ada, oh Tuhan Yesus, itu gak apa-apa. Itu angkat tangan gak apa-apa ya kan. Nanti yang di kanan kiri bisa lihat, oh lu selama ini gak punya teman gitu, gue mau kok jadi teman lo gitu kan. Bilang sama kanan kirinya, gue mau kok jadi teman lo. Oke teman-teman, oke. Aku lupa. Thank you. Emang usia gak bohong. Oke. Sebentar ya teman-teman. Oke, next. Ya, lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Udah, harus angkat tangan dulu. Oke teman-teman, saya mencatat bahwa manusia adalah makhluk dependent. Manusia itu makhluk dependent, artinya dalam penciptaan manusia kita harus tahu dan kita pahami bahwa manusia itu dependent atau bergantung. Yang pertama dia tentunya bergantung sama Tuhan. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri karena manusia itu yang pertama bergantung sama Tuhan. Nah, yang kedua manusia dikatakan manusia dependent dan manusia itu hidup tidak pernah bisa sendiri teman-teman. Next slide. Oke. Nah, saya mencatat bahwa Aristoteles ngomong gini, manusia sebagai zoon politikon, manusia adalah makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan makhluk lain. Suka atau dia suka, senang atau dia senang, kita nggak pernah bisa hidup sendiri. Kita hidup sepanjang hidup ini dibantu oleh orang lain. Mungkin teman-teman bisa ngomong, enggak kok aku nggak dibantu, nggak mungkin. Waktu kita masih kecil, lahir pasti nggak mungkin kan minta makan bisa ngomong, ma mau makan. Kalau bayi ngomong baru 2 hari tiba-tiba, pa makan. Edwin pasti kaget gitu. Pamel pasti, loh kok bisa ngomong anak ajaib kan dulu ada filmnya anak ajaib gitu kan. Nggak mungkin, at least nangis aja, oh artinya dia butuh makan. Waktu kebetulan ada BK gitu, puji Tuhan gitu. Waktu BK mau belajar jalan, BK tuh pasti dipegangin sama mamanya sama papanya. Mungkin lama-lama BK udah bisa lari sendiri, tapi tetap still dari kecil BK itu pasti ada papa mamanya. BK itu gak sendirian, sama kayak kita. Kita gak sendirian teman-teman. Kita itu butuh orang lain dalam hidup ini teman-teman. Nah, di dalam kehidupan kita ada beberapa tipe yang kita pelajarin sekarang, ada kepribadian manusia. Ada yang pragmatis, ada yang sanguinis, ada yang koleris, ada yang melankolis. Bukan cuma sampai di situ aja, ilmu psikologi juga berkembang sedemikian rupa. Sampai sekarang ada yang terkenal dengan introvert, extrovert, atau ambivert. Ada yang di sini mungkin introvert garis keras. Ada introvert garis keras, angkat tangan? Ada yang extrovert garis keras. Ada yang ambivert. Ambivert itu dia bisa ketemu orang, dia bisa fine sama orang. Sometimes he need waktu alone sendirian. Tapi still, bahwa sekalipun kita introvert, tanamkan dalam pikiran kita, kita butuh orang lain, at least 1 orang, at least keluarga kita, at least teman gereja kita. Karena apa teman-teman?
pengaruh pergaulan yang sekarang terjadi adalah pergaulan itu berpengaruh sangat besar dalam pembentukan kepribadian seseorang, teman-teman. Pergaulan yang dilakukan akan mencerminkan kepribadian seseorang. Kalau jadi tanamkan dalam diri teman-teman, teman-teman sekalipun introvert, mungkin teman-teman merasa saya ini biasa-biasa saja, tapi bukan berarti itu akan mengganggu teman-teman untuk bergaul dengan orang lain. Tanamkan dalam pikiran teman-teman, kalau teman-teman mulai minder hari ini, mulai berani untuk mencoba untuk bisa bergaul dengan orang lain. Karena rupanya pergaulan itu akan berperan sangat besar dalam pembentukan kepribadian seseorang, teman-teman. Beda orang yang gak punya teman sama orang yang punya teman. Itu beda pasti. Gak punya teman tuh bukan berarti kayak kemarin waktu di kampus saya kami wisuda, saya ada satu teman, bukan satu orang, itu meraih, saya ini just a jokes gitu kan, kata orang nih yang kalau kayak gini jenisnya katanya gak punya teman katanya. Dia itu meraih IPK terpuji, 4.0, IPK-nya 4 teman-teman. Dan di saat yang bersama, dia juga melakukan kuliah kedua, jadi dia ambil S2, double degree. Jadi double degree dua-duanya IPK 4. Jadi IPK-nya sempurna 4, saya langsung ngomong sama teman saya, biasanya gak punya teman yang kayak gini gitu. Tampangnya sih kayak bukan nerd-nerd gitu naik ke atas gitu kan. No, rupanya dia juga orang yang aktif untuk ngobrol sama orang. Bukan kayak gitu jenis orang yang gak punya teman. Bukan kayak gitu tentunya teman-teman. Ada sebuah pepatah yang ngomong, oke, aku mencatat, kayaknya ke skip sebentar ya. Aku mencatat gini teman-teman. Tunjukkan padaku siapa temanmu, akan kutunjukkan bagaimana masa depanmu. Rupanya pergaulan itu sangat menentukan teman-teman. Kalau teman-teman di sini main sama orang yang hopeless, teman-teman akan hopeless dalam hidup ini. Kalau teman-teman main sama orang yang skeptis, teman-teman akan jadi skeptis dalam hidup ini. Kalau teman-teman ketemu sama orang yang hobinya ngegosip, percayalah, teman-teman akan juga jadi orang yang ngegosip. Kok amin? Kalau teman-teman gaul sama orang yang hidupnya benar, walaupun kadang-kadang juga ada yang gak benar, at least teman-teman bisa jadi lebih baik daripada kalau temannya penjahat semua, teman-teman. Nah, menurut sebuah penelitian dari American Psychological Association ngomong gini, menemukan adanya hubungan yang kuat antara dukungan sosial dengan aspek kesehatan serta kesejahteraan teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa di dalam kekristenan itu bukan cuma bicara tentang elu doang. Teman-teman harus tahu dalam kekristenan itu bukan bicara tentang elu doang yang selamat. Tapi bicara juga bagaimana orang lain juga selamat lewat hidupmu teman-teman. Bukan cuma lu doang yang pinter, lu doang yang maju. Enggak, kekristenan tuh enggak pernah ngajarin kayak gitu. Dari kita, ya makanya dia katakan kau adalah garam, kau adalah terang. Karena itu perlu kita tahu bahwa begitu pentingnya kehidupan sosial kita, seringkali kita lupain hal itu. Begitu pentingnya kehidupan sosial kita yang berpengaruh dengan hidup kita teman-teman. Oke. Sebuah riset mengatakan gini, hanya 2 dari 5 orang Kristen yang benar-benar merasa teman-teman dekatnya memberi pengaruh positif baginya. Sisanya toksik. Sisanya gak benar. Pertanyaannya hari ini, kita ini jadi teman yang baik atau kitalah sumber toksik itu? Yang perlu kita juga remind dalam hati kita dan kita perlu lihat dalam hati kita teman-teman. Dan hanya 1 dari 2 orang muda Kristen yang benar-benar merasa persahabatannya tidak membuatnya harus hidup dalam pura-pura. Sometimes, kalau pergaulan yang tidak terbuka, pergaulan yang gak baik, yang ada hanya saling pura-pura. Saya nonton Netflix waktu itu, komedi lucu. Tahu? Komedi kacau, maaf. Ya, komedi kacau. Jadi satu cewek ini, si cewek istrinya ini gak punya kerjaan, suaminya baru kehilangan pekerjaan si Raditya. Jadi dia kumpul sama teman-temannya, cewek-cewek semua, gitu. Dia sengaja duduk di meja terpisah di ujung di meja paling bukan di meja depan bartendernya, di meja yang kalau bartender tuh tahu kan depan ada meja khusus gitu yang dibanding belakangnya meja yang buat 4 orang, 5 orang, dia 1 orang duduk situ. Dia ngomong gini sama Mas bartendernya, Mas, udah ramai belum di belakang? Kalau udah lebih dari 2 orang atau 3 orang kasih tahu saya Mas ya. Terus dia
bartender ngomong, oh udah tuh kak udah 2 orang, oke. Dia berdatang, ya ampun sorry ya gue telat banget nih. Dia gitu kan, iya aduh sorry banget ya gue sibuk banget tadi, gue macet banget. Terus, oh iya lu sibuk banget ya, iya. Terus bartender ngomong, nyamperin gak lama. Maaf mbak, bill yang tadi di sana mau digabungin gak sama bill mbak di sini? Saking dia takutnya dianggap gak punya teman, gak punya pekerjaan. Saking takutnya dia gak berani ngomong jujur sama temannya kalau suaminya udah gak kerja. Apakah ini pergaulan yang baik? Sometimes pergaulan yang kita pikir bahwa orang yang update status di media sosial, di Instagram, itu pasti pasti keren banget, bagus banget. Tapi ada story behind sebelum itu teman-teman. Jadi dunia ini penuh dengan kepura-puraan. Tapi bagaimana kita hidup hari ini membangun sebuah komunitas yang gak fake. Bagaimana kita hari ini bisa jadi support system yang benar buat teman-teman. Saya gak menyalahkan orang yang kayak gitu. Kenapa? Karena saya tahu mungkin secara psikologis gue malu banget. Gue minder banget. Jadi gue harus fake. No. Lu gak perlu kayak gitu di gereja ini. Aduh gue takut banget gaul sama Ko Eden. Ko Eden nih kayaknya, kayak gue gak berani dah gaul sama Ko Eden. No. Jangan lihat dari luar, kalian cuma bergaul baru kalian tahu, oh ternyata Ko Eden kayak gini. Oh Ko Daniel, pokoknya gue malas banget dah ketemu Ko Daniel dah. Gitu kayak, pokoknya takut banget ya, gue segen gitu kan. Kayak ini orangnya pasti sombong banget, belagu banget. Iya benar saya sombong gitu, enggak bercanda. Orang kalau gak kenal gak akan tahu, tapi cobalah untuk bergaul teman-teman. Karena nanti saya akan cerita kenapa saya memberanikan diri untuk masuk ke dalam support system yang ada sampai detik ini. Dari hidup saya teman-teman. Teman tuh boleh banyak. Gitu. Tapi kadang-kadang bertambah usia tuh akhirnya support system itu cuma dikit teman-teman. Tadi banyak banget. So kalau masih SMA, satu kelas teman banyak tuh. Teman mulai kuliah, selesai mulai kerja. Itu teman yang jadi support system itu pasti dikit. Tapi siapa yang punya teman dari SMP sampai sekarang deket banget sama kalian, ada gak angkat tangan? Wow. Tunggu, pertanyaan berikutnya. Kamu sekarang kelas berapa? Kuliah? SMA? Masih pendek. Oke, siapa yang di sini sudah kerja angkat tangan? Oke, siapa yang masih punya teman sampai detik ini teman SMP masih dekat angkat tangan? Deket banget. Masih ada. Masih aja. Siapa yang mulai kehilangan temennya? Tadinya banyak, tiba-tiba tinggal dikit. Ada gak? Banyak ya. Iya, rupanya dulu saya pernah berpikir kayak gitu teman-teman. Gila nih kalau gue nanti ngundang, one day kalau nikah nih gue ngundang, kayaknya Gelora Bung Karno gue sewa. Teman pelayanan dari gereja A, gereja B, gereja C, gereja D gitu kan. Polos, belum tahu berapa mahalnya biaya pernikahan itu. Lalu tiba-tiba mulai berjalan dikit. Kayaknya gak deket-deket amat deh. Kayaknya yang gue undang dihitung nih. Ya tinggal yang teman oke lah masih oke 30. Yang sohib banget, saya punya 4. Saya punya 4, iya benar, saya punya 4. 2 teman saya dari pelayanan, satu lagi teman pelayanan juga dari beda gereja, yang satu lagi si Sam. Saya entah bingung mau jadi dia teman atau enggak gitu. Ya itu yang deket banget, yang saya bisa deket banget sama dia. Jadi jangan ikutin saya, kadang-kadang kalau ketemu dia tuh kan saya bisa gitu kan. Saya tuh kalau sama dia tuh benar-benar udah benar-benar kalau kayak mau berantem kayak berantem tapi nggak berantem, habis itu kita ketawa-tawa. Nah teman-teman, seperti apa teman-teman sekarang dengan pergaulan teman-teman? Nah support system itu apa sih maksudnya? Support system itu adalah orang-orang yang bisa membantu serta selalu berada di sampingmu dalam keadaan apapun. Itu yang namanya support system. Nah kita perlu juga punya support system, bukan berarti support system kita, ini kan orang Kristen tuh pasti yang penting gue punya Tuhan. Bener, itu punya Tuhan tuh gak bisa dilepasin tuh. Itu udah kudu wajib banget gitu. Tetapi bukan berarti sampai di situ kau juga butuh teman di dalam dunia ini. Gue mau butuh Tuhan aja, cukup. Gitu kan. Kalau lagi sedih, ya benar datang sama Tuhan. Tapi gak salah juga untuk cerita sama orang yang percaya, yang bisa dipercaya ya. Kalau yang sama ember ya jangan lah ya. Gitu, karena biasanya kalau 2-3 orang berkumpul, gosip hadir di situ. Ya, jadi kalau emang punya teman ya ada 1 atau 2 yang bisa diceritain. Bukan berarti kalau ada masalah gitu, selalu karena kita butuh hidup ini, kita butuh sama-sama teman-teman dalam hidup ini. Kita membangun sebuah support di sekeliling kita, orang-orang yang support kita, dukung kita. Tetapi tetap Tuhan itu gak boleh dilupain di situ teman-teman. Jadi jangan salah mengartikan omongan saya teman-teman. Kalau misalnya kadang-kadang
Jujur ya, kalau lagi sedih gitu ya, lagi galau gitu. Ada gak sih kayak lagi duduk sendiri gitu. Terus ngomong gini, Tuhan gue lagi galau banget nih. Tolongin gue dong Tuhan. Gak mungkin nanti tiba-tiba, iya Daniel, aku berkata kepada, nggak mungkin kan? Ada yang kayak gitu mungkin, nggak tahu deh. Saya yakin tuh suara lu apa suara lu sendiri gitu. Kan nggak mungkin kayak gitu kan? Misalnya mau pilih baju gitu, gue mau prom night nih sama teman-teman gue. Tapi tunggu, Roh Kudus gue mau pakai baju yang warna apa ya? Ya Tuhan, kuning. Oke, kuning yang mana Tuhan? Yang enggak mungkin kayak gitu. Lu bakal kayak, lu lama banget pakai baju. Iya gue nunggu Tuhan jawab dulu. Bukan berarti berarti punya teman yang baik, enggak kayak gitu. Lu bisa tanya sama temen lu, gue cocoknya pakai baju apa ya? Lu gak cocok pakai itu deh, kayaknya cocoknya, makanya kalau lu cocoknya pakai ini deh. Nggak ada yang salah, lu punya teman baik gitu. Bukan berarti lu pas dari super system ini, bukan berarti lu gak dekat sama Tuhan. Bukan berarti lu anti. Orang Kristen tuh suka ada yang ngomong, gak apa-apa gue gak punya siapa-siapa, yang penting gue punya Tuhan. Is it real? Seriously? Yakin lu? Enggak juga, lu butuh teman kan? At least orang di kanan kiri lu di gereja itu temen lu. Nah teman-teman, karena firman Tuhan ngomong gini, Alkitab juga ngomong kok. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam, gak heran. Banyakan dari kita punya teman lebih rasa kayak saudara. Ada gak yang kayak gitu? Gue punya adik, tapi sometimes gue lebih deket sama temen gue. Sometimes. Ya memang ada yang seperti itu, it's okay. Tapi bukan berarti lu gak deket sama keluarga lu, itu pentingnya lu deket sama keluarga lu. Nah Alkitab juga ngomong gini teman-teman. Janganlah kamu sesat, oke. Karena pergaulan apa? Merusak kebiasaan yang baik. Kalau Tuhan anti sama pergaulan, Tuhan gak bakal nulis ayat ini. Gak mungkin Paulus nulis ayat ini. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Konteksnya apa sih ayat ini keluar adalah kehidupan jemaat mula-mula yang hidupnya berkelompok atau berkomunitas. That's why ada gereja. Kalau ngomong gereja, siapa gereja? Kita gereja itu. Tapi saat lagi kumpulan ini kita lagi berkumpul komunal bareng-bareng dalam satu kesatuan yang namanya tubuh Kristus. Nah, Paulus tuh negur jemaat yang hidup pada waktu itu hidupnya sia-sia, pesta pora, hidup dalam dosa. Dan hal-hal negatif yang dilakukan bersama-sama dan menjadi serupa dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dan kita orang yang dalam gereja ini bukan berarti kita eksklusif, keluar dari gereja kita gak punya teman. Atau kita sombong, kita gak dekat sama orang. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kita perlu punya satu imunitas yang benar ketika bergaul. Ketika ketemu dengan banyak orang teman-teman. Nah, firman Tuhan juga ngomong gini teman-teman di Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Nah ini kalau digambarkan secara keseluruhan ini kayak lagi sebuah ayat yang mengenalkan. Tahap awal sebuah pergaulan itu pasti kita jalan sama-sama. Lalu menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri, dia mulai duduk, dia mulai dengerin yang gak bener, yang gosip-gosip, yang kepahitan di gereja, yang kepahitan sama leadernya. Dia mulai duduk dulu. Pertama sih coba jalan-jalan dulu, sama-sama. Kalau kau gak perhatiin hal ini, kau akan terjebak di dalam pergaulan yang sia-sia. Dan akhirnya jalan bersama orang dosa yang tidak duduk dalam ikut nongkrong. Awalnya jalan, lalu berhenti sebentar, terus duduk sama-sama. Dalam ayat ini menggambarkan sebuah siklus persahabatan, pergaulan yang awalnya kita jalan-jalan. Makanya kau lihat baik-baik siapa temanmu, siapa orang di sampingmu. Lihatlah baik-baik siapa mereka. Perlu kau tahu bahwa pertamanya dalam hidup ini, kau harus tahu, harus melihat siapa orang yang ada di sampingmu. Apakah dia orang support system yang baik atau dia hanya toksik di dalam hidupmu. Tapi bukan berarti kalau dia toksik langsung ngomong, nyahlah kau setan. Toksik. Kami tolak dalam nama Yesus. Dilempar ke laut. Jangan doain kayak gitu. Atau kami ikat. Kaki terikat tiba-tiba gitu. Terus kalau dia kecelakaan, haleluya. Tuhan membela saya. Yang toksik jauh dari hidup saya. Enggak gitu. Kalau gitu ngapain kamu terima keselamatan. Dan ngapain kamu hidup sebagai orang percaya. Kalau kau enggak mulai menjangkau mereka yang di luar sana. At least kayak gini. Gua nih kalau gaul sama teman, gaul aja, cuek aja. Tapi gua gak kompromi sama apa yang mereka lakukan.
Contoh, gue ini punya temen, pakai tato, pakai anting. Tapi gue sadar, gue ini hamba Tuhan. Gue juga seorang guru. Gak mungkin kan gue pakai anting juga. Terus gue ngomong gini, ya kalau gue gak pakai anting gue gak bisa gaul sama mereka. Gak gitu juga. Bukan berarti lu gak bisa gaul sama semua orang. Tapi engkau bisa menentukan, makanya perlu membangun hidup yang benar, intimasi yang benar, supaya engkau gak ikut-ikutan sama arus dunia. Karena Tuhan bilang apa? Dari dalammu keluarlah. From the inside out. Bukan dunia yang mewarnai kita, tapi kita yang mewarnai dunia. Bukan malah ikut-ikutan. Sekalipun saya lulusan sekolah teologi juga, bukan berarti saya gak punya teman-teman yang bukan di lingkup. Saya punya teman banyak banget, bukan cuma teologi doang gitu. Kalau saya tuh sebenarnya paling apa ya? Kalau ketemu tiba-tiba ada si paling teologi yang tiba-tiba ngebahas bahasa teologi. Wah, saya berani loh begini. Gue tuh langsung kayak pergi dulu gitu. Tapi gue punya teman yang kayak gitu, gue gak jauhin teman yang seperti itu. Tapi bukan berarti gue yang langsung kayak mentang-mentang kuliah teologi gitu. Ketemu orang, oh kamu gak bisa gaul sama saya. Kamu hafal ada berapa ayat Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru? Enggak, bukan teman gue. Jadinya ahli Farisi. Ahli Saduki, gitu. Suka ngeliat gini di sekolah teologi? Suka ada yang ngeliat gini? Laporin sama Pak Doni. Gitu. Laporin sama dosen kalian. Cepu banget ya kesannya ya. Oke, nah hubungan yang sehat itu dibangun dari namanya proses teman-teman. Nah kalau teman-teman tahu cerita ini siapa nih? Tahu dari mana? Yakin lu, Ayub? Iya, Ayub dan teman-temannya. Benar sih, Ayub dan teman-temannya. Namanya siapa? Yang sekolah teologi angkat tangan? Anak teologi angkat tangan? Langsung semua begini. Semua begini. Gue inget loh, waktu gue kuliah, waktu ngambil PDP, ambil pertama, itu di diklat. Pertanyaannya gini. Yang nanya kan Pak Purim, tahu Pak Purim, STTBI kan, Pak Purim. Siapa yang lulusan STT? Angkat tangan. Gak mungkin dong gue angkat tangan. Dosen pembimbing gue dan penguji gue gak mungkin dong. Gue angkat tangan. Set. Kenapa? Kalau yang STT soalnya lebih susah katanya. Ternyata enggak, lebih gampang. Yang susah itu yang lain gitu kan. Nah kalau tanya siapa yang sekolah teologi angkat tangan? 1, 2, 3 Elim. Udah cuma segitu doang? Ada? Oke, yang lain sekolah apa? Campur-campur. Oke, nah. Oke, yang sekolah teologi, guru sekolah minggu angkat tangan, siapa guru sekolah minggu? Ayo langsung Eca. Sekolah minggu, siapa guru sekolah minggu? Oke, kita tanya nih. Oke, yang ini namanya siapa nih? Siapa nih? Gue tahu nih, gue jawab ya. Ini Ayub nih. Ini Ayub nih. Oh iya. Ini siapa nih? Enggak ada yang tahu ya, gue juga enggak tahu sih. Iya. Apa? Oke. Ada Elia tuh punya, Elia lagi. Ayub tuh punya 4 teman, teman-teman. Yang pertama namanya Elifas, Bildad, Sofar. Ada satu lagi. Iya 3. Tapi ternyata ada satu lagi, sahabatnya dia. Waduh, belum ada. Masih di surga. Iya, amin. Enggak salah. Iya. Hah? Tolong ya, jangan bawa politik. Tolong. Kamu yang kemarin demo ya? Bikin macet saya dari Kelapa Gading, saya gak bisa pulang. Oh, oknum. Sorry. Gak boleh. Direkam soalnya, gue gak berani macam-macam di sini. Gue jadi inget Eden kemarin. Oke, teman-teman. Ada yang pernah benar? Elifas, Bildad, Zofar. Yes, Elihu. Nah Elihu itu yang sahabat paling muda. Nah ketiga sahabat ini tuh datang ketika Ayub sedang ada masalah, dia lebih ke menghakimi Ayub. Lebih kayak menuduh Ayub gitu. Sampai akhirnya ada satu orang yang namanya Elihu. Elihu itu adalah sahabat termuda dari Ayub yang malah akhirnya bukan menuduh tapi menghibur. Berapa dari kita yang jadi teman yang kata yang support system, jangan-jangan kita adalah salah satu orang yang terdekat yang malah bukan menghibur tapi malah nuduh. Kalau teman lagi kesulitan. Contoh, kalau teman-teman lagi ada masalah, lagi ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Berapa banyak dari kita yang jangan-jangan kita menghakimi dia. Lu dosa apa kemarin?
kayaknya persembahan lu kurang deh. Lu pelayanan telat mulu, makanya lu kayak gitu. Nah yang gitu-gitu tuh dijauhkan dari kehidupan kita teman-teman. Jangan-jangan kita korban. Ada yang pernah digituin? Saya sih. Biasanya jadi korban habis jadi pelaku sih. Iya lagi kan. Oke saya matiin ini dulu alarm saya. Nah teman-teman berikutnya. Nah karena teman adalah siapa? Pemberian Tuhan untuk tujuan pemeliharaan. Nah teman ini dalam bahasa Yunani-nya itu adalah philioi. Yang berasal dari kata phileo atau kasih. Nah kalau teman-teman tahu kan di dalam bahasa kasih itu ada beberapa tingkatan. Storge, bukan tingkatan, jenis. Storge, phileo, apalagi? Eros, terus? Agape, ya kan? Nah phileo itu kasih sesama teman. Nah kasih seorang teman, nah kadang-kadang dalam bahasa Indonesia ini agak lucu ya, agak aneh. Kalau ngomong gini ke friend, ke teman kita, sohib kita gitu, mungkin ngomong kayak, love you banget guys. Dunia langsung menggambarkan, LGBT loh. Gay. Enggak. Kasih kepada teman, kepada orang tua. Nah makanya di Yunani itu dijabarkan lebih. Ada storge, ada phileo yang artinya sesama teman. Nah teman ini dari kata ini teman-teman. Teman itu dari kata phileo, dari kata kasih sama teman. Nah, tenang, slide saya tuh ada 30 lebih teman-teman, masih banyak kok. Tenang aja, masih ada besok. Besok Pak Gembala yang khotbah. Oke, so dari hal ini kita belajar ada yang namanya quality of support system. Nah, rupanya kualitas support system kita tuh ada beberapa tingkatan, ada beberapa hal yang kita harus memahami dalam hidup ini teman-teman. Nah hari ini aku akan mengambil kisah Alkitab dari ini teman-teman. Ada yang tahu ini siapa? Ini pendetanya kocak nih gitu kan. Mana gue tahu nih siapa kan ya. Tebak-tebak aja lah ada di Alkitab. Tadi ada yang jawab tuh bener tuh. Iya, Daud dan yes, ini adalah Daud dan Yonatan. Alkitabnya diambil dari ini. Buka Alkitab aja deh, kekecilan pasti. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai ke 6 teman-teman. Saya baca ayat 1, teman-teman ayat kedua, nanti ketiga saya 4 teman-teman, 5 saya 6 kita sama-sama. Yang sudah di sana katakan uhui. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 6, ganti sama-sama ya baca ya. Ayat saya 1 nanti berganti-gantian. Oke, yang sudah di sana katakan uhui. Spontan, uhui. Saya milih dia saudara-saudara, karena saya nggak tahu itu siapa waktu saya buka. Siapa ini semua foto-foto? Tapi ada yang lucu, udah dia aja. Aduh, kocak banget tuh, viral banget. Oke, 1 Samuel 19 ayat 1 saya baca. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Ayat 2. Memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar dan membunuh engkau. Oleh sebab itu, apa? Besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah. Ayat 3, aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu, maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya lalu memberitahukannya kepadamu. Mengatakan yang baik tentang Daud, ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya. Sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah buatnya sangat apa? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Teman-teman, 1, 2, 3 sama-sama. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. Oke teman-teman. Oke. Ketika ayat ini ada beberapa golongan di luar sana yang menganggap kisah ini adalah kisah gay. LGBTQ. Salah satunya, kenapa? Karena ada sebuah ayat yang kata bahwa Daud harus dibunuh tapi Yonatan anak Saul apa? Sangat suka kepada Daud. Jadi mulai saya breakdown bahwa dalam bahasa Yunaninya lalu punya sebuah pengertian delighted atau please atau berkenan. Gak ada satupun kata suka ini diartikan suka cowok dan cewek. Jadi make it clear. Kalau ada yang ngomong bahwa kok Yonatan tuh sama Daud adalah kisah yang mendukung kaum. Tapi bukan.
Karena kayaknya hubungan mereka tuh ada di ayat sebelumnya mengikat jiwa, saking dekatnya. Tetapi kata yang digunakan adalah sebenarnya berkenan atau menyukai atau saya senang sama dia sebagai teman saya. Make it clear bahwa Daud itu normal, Yonatan itu normal. Walaupun di Alkitab nggak diceritakan siapa istrinya. Tapi it's a normal. Bukan berarti Daud ACDC. Sama Bathsheba oke, sama Yonatan juga oke. Pemikiran yang sebenarnya harus dijauhkan. Jadi katanya adalah berkenan artinya seperti Tuhan berkenan. Nah, Yonatan itu berkenan kepada Daud. Nah, kualitas seseorang yang harus kita juga miliki sebagai super system yang baik bagi orang lain, yaitu yang pertama mempunyai sikap setia, loyal, dan rela berkorban, teman-teman. Tidak ada batas dalam membangun support system antara Daud dan Yonatan. Yonatan itu siapa? Anak raja? Siapa? Saul atau Herodes? Saul. Daud itu siapa? Hanya sebagai seorang panglima sebelum jadi raja ini kisahnya. Dia hanya orang biasa. Tetapi dalam persahabatan, dalam kita membangun super system, kita harus yang pertama adalah kita harus membuang batas kita dalam bergaul dengan sesama orang. Untuk setia dan berkorban, teman-teman. Dari kisah ini, Yonatan ini tidak memandang bulu siapa temannya. Daud juga tidak memandang bulu siapa temannya. Jadi kita nggak boleh mengkotak-kotak. Oh dia, nih gini teman-teman. Saya nggak akan memaksa teman-teman, pasti punya teman yang rata-rata maunya sefrekuensi. Pasti ada juga yang tidak sefrekuensi. Pasti ada, nggak mungkin kan. Tetapi bagaimana teman-teman punya sikap yang juga bisa merangkul mereka, bersama-sama dengan mereka. Dia orang mah nggak bisa, dia mah si paling so benar hidupnya. Dia masih paling suka menghakimi hidupnya. Dia masih paling rohani banget, firman ayat mulu. Kadang-kadang kita juga punya teman, gue sukanya sama ini, karena yang ini lebih terbuka sama gue. Gue gak nyambung kalau sama dia sih paling gak nyambung ngomong sama dia. Tapi bukan berarti kita gak bisa bergaul sama mereka. Jadi buang tuh perkotak-kotakan seperti itu, kita harus sama-sama juga ketika di dalam satu kesatuan dalam tubuh Kristus saling mengasihi. Karena itu yang Tuhan ajarkan bukan? Right? Tuhan ajarkan apa? Kasihlah sesamamu. Sesamamu siapa? Tuhan gak bilang kasihlah sesama introvert, sesama ekstrovert. Tuhan gak bilang, kasihlah sesama anak-anak teologi. Kasihlah sesama orang-orang pelayan Tuhan. Enggak. Tuhan bilang sesama manusia. Nah ini harus menjadi dasar kita ketika kita membangun support system di sekitar kita. Nah teman-teman, Yonatan gak punya pikiran jahat. Tiba-tiba Saul datang, even though Saul itu adalah bapak dari Yonatan. Tiba-tiba Yonatan Saul ngomong gini, pokoknya gue harus bunuh tuh si Daud. Pokoknya gue gak mau tahu. Nah berapa banyak dari kita dengar sesuatu yang buruk kepada teman. Karena gak enak banget nih. Dia leader gue. Iya bener tuh, si Daud tuh. Mencuri kemuliaan. Kita malah ngejelek-jelekin teman kita. Suka ada kayak gitu. Ketika leader lagi ngomong, gue gak suka sama dia. Ini ada si paling penurut nih ceritanya. Gue gak suka sama dia. Kita cut dari pelayanan dia. Bener, si Daniel tuh, paling banyak masalahnya. Udah gendut, hidup lagi. Kalau itu sampai mulut Sam kayak gitu, saya baptis dia di Sungai Ciliwung. Tapi bukan kayak gitu, harusnya kita apa? Tahu, iya ya. Sekalipun Saul itu super power loh, dia tuh raja. Yonatan gak langsung, iya Daud kayak gitu, no. Tahu gak sih akar masalahnya apa? Saul itu iri kepada, bayangin ya, kalau kita gak punya imunitas yang benar dalam hidup kita akan ikut aja orang ngomong apa. Padahal kita gak tahu, kita harus ngelihat dari dua sudut pandang teman-teman. Mentang-mentang dia paling support sistem gue, udah paling dia yang benar, enggak juga teman-teman. Teman yang baik harusnya tahu bagaimana dia tahu, ini kayaknya gak benar deh. Tapi gak langsung menjelek-jelekan teman. Di dunia yang sekarang ini banyak yang lebih banyak kayak gitu kan. Lebih apa? Di depan baik, di belakang nusuk dari belakang. Yang pernah ditusuk dari belakang katakan yeay. Jujur nih masih ada dikit nih. Yang pernah ditusuk dari belakang katakan yeay. Iya, pernah kan semuanya? Yesus juga pernah ditusuk dari belakang sama Yudas.
Enggak perlu, Yesus juga nggak bilang yay gitu. Kalau ada Yesus bilang yay, gitu. I feel you bro gitu kan. I know I feel you bro gitu. Kurang deket apa Yudas sama Yesus dibandingin kita. Nah, Yonatan tuh gak langsung ngejauh teman-teman. Itu kualitas yang pertama. Jadi teman, oke, dalam membentuk super system bukan hanya kita harus gini, gue milih teman yang baik deh. Ini teman yang baik, teman yang baik. Gue taruh di samping kanan kiri gue, tapi gue yang gak baik. Rupanya gue yang paling toksik. Nggak gitu. Itu juga mereka bakal pergi sama lu. Tapi lu juga harus tahu, oh iya jangan-jangan gue selama ini toksik ya. Oh iya gue juga gak bener nih. Jadi dalam hubungan pertemanan itu, bukan cuma mengharapkan orang lain berubah, tapi lu juga harus berubah. Lu juga harus punya kasih yang benar. Lu belajar juga namanya setia. Kalau lu setia, masa sih temen lu gak setia sama lu? Ya walaupun ada juga yang gak setia. Ya kalau gak setia biarin aja. Tapi bukan berarti lu harus jauhin kan. Dia udah bukan gereja Sungai Yordan lagi. Lu bukan. Enggak. Banyak dari kita gitu, kita nganggap bahwa kita yang paling benar gitu. Kita gak punya teman gereja lain. Ada yang sini masih punya teman beda agama? Angkat tangan. Yes, bagus. Banyak dari orang gak mau punya teman beda agama. Anti, gelap dan terang gak bisa bersatu. Iya, bukan itu maksudnya. Salah bro. Lu bergaul sama semuanya. Nah itu membangun, bukan berarti orang yang di luar kita gak bisa. Tuhan bisa pakai banyak orang-orang untuk bisa nasihatin kita teman-teman. Gue 2 jam aja pantat gue udah. Terus kayak lama banget ya ngomong. Kalau yang terakhir, haleluya. Kita kalah sama mereka. Kita gampang baca Alkitab, boro-boro. Mereka baca susah banget bahasanya. Kita yang bahasa Indonesianya aja, susah. Boro baca Alkitab dari awal sampai akhir. Baru sampai kejadian masih seru. Keluaran masih keren. Ya, lanjut. Sampai imamat masih lumayan. Lanjut. Apalagi? Bilangan. Masih gila nih angka-angka nih. Ulangan udah haleluya. Terus masuk lagi di Matius, pakai cara yang berubah dari Matius. Kita mulai dari Matius ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berikutnya udah kayak, ngapain sih Paulus surat-surat banyak banget. Kayak jadi. Kadang-kadang mereka lebih baik daripada kita secara liturgi ibadah. Tapi kita gak menghargai sama Tuhan. Kadang-kadang itu bisa kita buat, kita belajar, teman gue itu lebih keren ya. Gitu. Apalagi udah mulai puasa ya. Dia bisa puasa 30 hari walaupun di 5 hari pertama biasanya berikutnya ya kandas juga. Kadang-kadang kita yang jadi setannya. Tapi gak disitulah kesetiaan mereka akan diuji. Karena kalau kita puasa kan gak ada yang tahu kan. Cuma kita dan Tuhan yang tahu. Sama setan pasti tahu. Iya, dia tahu kita lagi puasa gitu. So, perlunya sikap setia dalam berkorban teman-teman. Nah, nih saya ngomong nyatat kayak gini teman-teman. Oke. Saya bilang kayak gini. Kita memang berbeda. Bilang sama kanan kirimu, kamu memang berbeda. Tetapi kita bisa tetap menjadi teman yang baik. Bilang, tetapi kita, yes, bagi semua orang. Kita emang beda, saya sama Eta beda. Eta tuh ekstrovert garis keras. Saya juga saya lebih ke 2 sebenarnya. Saya masih introvert sebenarnya, ada dikit. Oh iya, kadang ya, kalau lagi galau ya. Ya. Bayangin gak ekstro sama ekstro ketemu jadinya apa? Berantem, tapi kalau saya gak ngerti dia ekstrovert, ini mulut gue cabein ya. Cablak banget. Tapi gue punya teman juga yang introvert. Diam, hilang lama-lama. Dia gak ada, dia dimana? Sampai dia datang ke gereja, gak tahu dia ada di gereja. Tiba-tiba lagi pada, lu ada di sini. Karena rupanya dia turunan shinobi, dia ninja. Si introvert. Dia diam. Mungkin pakai kupluk. Tiba-tiba di samping pas buka mata, kapan lu ada di sini gitu. Karena walaupun kita beda bukan berarti kita gak bisa sama-sama teman-teman. Gereja ini tempat kita sama-sama teman-teman. Gereja ini nggak mengajarkan kita untuk sama, yang penting satunya satu hati. Visinya visi Kristus. Ini yang gak bisa diganggu-gugat. Kalau soal emang dia sih paling introvert, ya emang begitu orangnya, kita belajar sama-sama. Introvert tuh kayak gini ya. Gue gak bisa gaul sama dia. Gak asik banget. Tapi kadang-kadang pernah gak sih kita juga yang si introvert atau siapapun kita mencoba untuk bisa gaul sama orang lain. Itu harus. Jangan malu. Gitu. Terus kalau ke gereja jalannya nunduk. Jangan nunduk teman-teman. Ya, lu gak harus jadi orang-orang sosok kaya gitu. Gue harus jadi orang kaya nih, kelihatan orang kaya. Enggak, lu gak harus kayak gitu. Jadilah diri lu apa adanya. Gue ada satu omongan yang pernah keluar dari mulut orang terdekat gue, saudara. Gue ngomong gini,
Daniel tuh ya main sama orang kaya banget. Kehidupan yang terjadi sok kaya gitu. No, gue main sama orang yang lebih dia pada gue. Gue bukan kayak gini. Aduh gue emang gak sanggup kayak dia. Dia bawa mobil, gue naik motor, gue masih naik angkot. Bukan berarti gue gak bisa gaul sama dia. Gue belajar dari pola pikirnya dia. Oh gini ya caranya. Oh begini caranya makan. Oh begini table manner. Oh gini ya kalau ketemu orang. Lu harus belajar jadi orang yang jangan langsung kayak, oh lebih tinggi ya. Aduh gue lebih rendah. Udah deh gue gak mau bergaul sama dia. Salah. Lu semua setara di mata Tuhan. Sama. Lu juga orang yang diberkati. Lu jangan punya mental yang akhirnya kayak, aduh gue gak bisa gaul sama dia deh. Susah banget kayak gaul sama dia. Kita mah apa? Jangan kayak Cogil, kata Cogil tuh. Gue kalau gak punya pacar pakai iPhone, gue gak mau. Gue punya pacar harus pakai iPhone. Tahu siapa tuh? Tahu lah ya. Ya, kalau pakai Android, kayak cabe-cabean gitu. Iya udah gak usah sebutin namanya, kita gak di-endorse sama dia. Ntar dia makin terkenal di Sungai Yordan, dia datang ke gereja, gue. Ya enggak kayak gitu. Gitu. Gak perlu kayak gitu kok. Gak perlu kok. Gak perlu. Lu harus tahu, Tuhan kasih potensi yang besar dalam hidup lu. Sehingga apa? Lu gak perlu takut, gak usah takut bergaul sama orang. Gak usah takut ketemu sama orang. Tapi lu gak perlu maksa keadaan lu. Kan gue gak bilang lu harus maksa keadaan lu. Kalau lu gak sanggup, cukup. Gak apa. Gue pernah ada di masa, punya temen kayak gitu. Lu tau makan steak tuh gue malu tau gak. Iya, tapi gue gak sok-sokan, gue gak apa. Gue belajar banget dari dia. Dan jangan teman-teman lu juga tahu pengen lu ada. Yang penting dia pengen lu ada. Nah, di sini lu bergaul sama semuanya. Ingat teman-teman, buang tuh mental kayak gitu. Kita tuh anak Tuhan, katakan saya spesial. Spesial teman-teman. Yes, yang punya Tuhan, yang punya surga itu rela mati buat kita. Kenapa lu harus minder? Kenapa harus lu takut? Jangan takut. Lu emang mau punya teman-teman yang semuanya maaf ya, putus sekolah. Oh iya dia putus sekolah, gue gaulnya sama dia gitu. Lu akan mau kayak gitu? Kalau lu udah paling pintar di situ, lu pergi ke satu tempat, walaupun lu dianggap bodoh, lu akan jadi pintar di situ. One day. Lu akan terus upgrade diri lu. Tapi gak ada iri hati di hati lo. Tanamkan baik-baik. Super system yang baik, tidak iri hati, tidak membanding-bandingkan. Don't compare yourself sama teman-teman. Gak perlu compare. Berikutnya, biar cepat aja. Yang kedua apa? Mempunyai sikap terbuka atau telling truth. Yonatan tuh berani terbuka sama Daud, kasih tahu, Daud, bokap gua mau ngebunuh lu. Gokil ya, bokap gua mau ngebunuh lu. Gitu. Tapi Daud apa? Dia membuka, lu mendingan umpet deh. Bukan berarti Yonatan kok ngelawan bapaknya sih. Tapi Yonatan tahu, Daud tuh gak punya salah. Yonatan tuh kenal siapa sahabatnya. Persahabatan seperti sistem yang benar adalah kau kenal siapa sahabatmu. Sehingga ketika ada yang buruk terjadi, kau gak langsung cepet. Tapi kau mulai diem dulu, bener gak sih teman gue kayak gitu? Kalau gak bener, gue gak perlu ngikut. Kalau ada hal yang gak bener, orang itu gue gak perlu ngikut. Yang dari masalah apa? Kita gak benar-benar kenal sama teman kita. Sehingga kita mudah menghakimi dia. Kita mudah menghakimi orang lain. Kita mudah menghakimi sesama kita. Kita mudah menghakimi leader kita. Karena kita gak kenal leader kita. Kalau kau gak kenal Eden, kau akan anggap disombong. Kok Eden sombong banget. Karena kau gak kenal dia. Tapi kalau kau kenal dia, kau akan tahu cara pikirnya kau Eden kayak apa. Kau Bernie kayak apa. Kau Victor kayak apa. Kalau kau gak kenal Victor, mau negur Victornya takut. Dia sendirian di sana, tiba-tiba bisa ngilang. Ninja dia. Tapi kalau kau tahu, kau akan tahu bagaimana membatasi dirimu. Oh iya, Victor emang kayak gini orangnya. Nah ini yang perlu di gereja. Kalian harus tahu, ini yang kalian harus tahu dalam pergaulan di pelayanan. Di pelayanan tuh bukan berarti kita harus sama semuanya dodo. Ada Ray juga, ada Mi juga, ada Fa juga, ada Sol juga kok. Tapi bukan berarti, wah nyerang, wah ngelawan, wah ngejatuhin teman dalam pelayanan. Wah ngancurin, enggak, itu super system yang gak benar. Di gereja jauhan yang kayak gitu-gitu teman-teman. Nah Yonatan itu rela meninggalkan statusnya untuk cari Daud, bayangin ya. Dan telling the truth with love is what we need as a real friend. Telling the truth with love. Kasih tahu kebenarannya dengan hati yang penuh. Bukan cuma kasih tahu kebenaran. Gini ya,
Kalau kita salah, lu lebih seneng. Temen lu ngasih tahu apa? Iya bener, tapi ternyata lu salah. Misal lu buat salah nih. Lu mau ketemu sama si paling yes man. Yes. Lu bener kok, enggak lu salah, padahal lu tahu itu salah. Itu teman yang baik gak? Udah jatuh ke ini baru sebenarnya salah tapi gue gak enak sama dia. Jadi gue bilang aja deh, iya bener. Gue takut dia sakit hati. Tapi teman yang baik akan ngomong, lu salah. Tapi bukan ngejatuhin. Kalau dia gak mau terima, ya udah. Paling gak lu udah ngomong, lu salah. Kan ada tuh si paling keras pala batu. Pasti ada dalam temen tuh, si paling keras batu tuh. Palanya tuh terbuat dari batu tuh. Dia kasih tahu gak mau denger kan. Bahasa Ibrania bebal. Tuh ada tuh pasti yang kayak gitu tuh. Jenis-jenis itu ada tuh pasti tuh. Udah dia ngomongin gak mau denger. Udah masalah. Lu bener ya. Dia tuh gak bener. Dia tuh ketin gue tuh cuma ada maunya aja. Lu bener deh ternyata emang cowok tuh kayak gitu. Gitu. Pas lu bilang enggak cowok itu gak bener. Bisa datang. Tapi gue cinta. Iya sih gak apa-apa sih. Ya udah kalau cinta lu doa aja ya. Nanti lu bawa dia ke gereja gitu. Lu kabul firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Ingat, lu injilin terus. Seberapa banyak yang kita ngomong, lu salah. Stop. Ngomong kayak gitu sakit gak? Sakit loh. Kata kayak, ih gila lu gitu banget sih. Tapi that's real. Better lu punya teman yang kayak gitu. Daud Yonatan yang kita belajar, dia ngomong kayak gitu. Dia mau terbuka. Karena super system yang benar akhirnya akan menimbulkan legacy teman-teman. Contohnya apa? Akhirnya ketika Yonatan mati, Yonatan punya satu anak, namanya siapa? Mephiboset. Mephiboset itu lumpuh, cacat, dikatakan useless. Dia gak bisa apa-apa. Tapi Daud saat itu jadi raja. Apa yang dia lakukan waktu dia jadi raja? Dia ingat hopengnya, temennya. Yonatan udah mati, tapi masih punya satu anak yang dipandang rendah karena cacat. Apa yang Daud lakukan? Daud angkat Mephiboset. Duduk sama-sama. Dirawat. Bayangin. Ini pentingnya support system teman-teman. Support system yang benar itu gak akan pernah bisa lupa kebaikan temannya teman-teman. Satu kebaikan gak akan pernah dilupa. So, dari kisah ini, saya undang pemain musik. Dari kisah ini teman-teman, the gospel connection is dua kualitas ini. Yang pertama, dia orang yang loyal, ada dalam pribadi Yesus teman-teman. Yesus adalah raja segala raja. Dia rela datang ke dunia, mencari teman-teman. Dan dianggap yang kau sebagai siapa? Anak dan sahabat. Yesus memberikan contoh kasih yang seperti ini teman-teman. Yohanes 15 ayat 13-15. Berikutnya, Yesus kasih gambaran tentang yang namanya sacrifice teman-teman. Yesus kasih gambaran yang namanya sacrifice. Dia kasih gambaran tentang yang namanya pengorbanan. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. We are a friend of God. We are children of God. You are the son of God. Daughter of God. Kau anak Tuhan. Even though gak peduli masa lalu lu kayak apa. Tapi Tuhan udah manggil lu saat ini. Tuhan nunjukin kasihnya buat lo. Dari kisah Daud dan Yonatan, kita belajar Yesus pun memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dia mau berkorban, berikutnya Alkitab katakan, dia terbuka sama kita semua. Oke, next slide, tolong bisa. Sorry ya. Oke, sorry. Keterbukaan. Ayat ke-15 dikatakan ini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dia perbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dia kasih yang pertama, dia sacrifice buat kita. Dia kasih kita, dia terbuka sama anak-anaknya. Super system yang baik dibangun dari kasih Yesus dan kebenarannya. Don't forget it. Jangan lupakan ini teman-teman. Sebelum engkau punya, paling enggak, mungkin kau enggak punya super system yang baik. Tapi jadilah super system yang baik dulu buat orang lain. Dari kasih Yesus. Belajar
Karakternya berubah. Gereja adalah prototype support system. This is the place. Ini bengkel. Ini tempat kalian dirubah. Eta beda, Niko beda, Ko Eden beda, Victor beda, Moria beda, Pamela beda, Yordi beda, Elim beda, saya pun beda. Semua beda di tempat ini. Tetapi itu bukan alasan untuk kita harus saling benci. Itu bukan alasan kita harus saling ngomongin. No. Kamu gak akan nemuin orang yang satu frekuensi sama kamu persis banget. Mereka pasti punya kekurangan. Tapi tempat ini engkau diterima untuk sama-sama bergabung di tempat ini. Gereja adalah prototype dari support system ini. Dan kitalah si paling support system itu yang Tuhan taruh di keluargamu, taruh di sekolahmu, taruh di tempat kerjamu, taruh dimanapun Tuhan taruh kamu. Untuk jadi teman yang baik. Dengar firman. Tahu, kalau kau gak bisa kabarin firman Tuhan langsung straight to the point. Jadi teman yang baik. Kalau dia salah, kalau dia benar kau puji dia, kalau dia salah kamu tegur dia, kamu salah. Tegur dia. Saya punya teman, baik saya, rumah tangganya berantakan, selingkuh, nyaris cerai. Sebagai teman yang baik, saya harus ngomong sama dia. Lu harus berubah. Dari lu, jangan ngarepin istri lu mulu yang berubah. Lu yang harus berubah. Dan sebagai teman yang baik, saya punya teman yang nge-vape, ngerokok. Saya ngomong sama dia, lu berubah, lu bisa. Lu pasti bisa. Sayangin paru-paru lu, sayangin keluarga lu. Bukan berarti, oh iya gak apa-apa lah, dalam Tuhan mah, lu gue. No. Tapi gue gak nutup kemungkinan kalau dia datang sama gue, dicerita sama gue udah begini, it's okay. Gue tahu itu prosesnya dia teman-teman. Tapi ingat, teman yang baik itu ada kasih Yesus di dalamnya. So teman-teman, I want to tell you the truth. Saya mau kasih sesuatu ya teman-teman. Support system ini terdiri dari teman sebelumnya, keluarga dulu. Ada keluarga, ada teman gereja, ada teman-teman terbaikmu di sekelilingmu. Dan jangan lupa, ada satu lagi support system kamu. Pasangan kamu. Ada. Be careful to choice pasangan kamu. Hati-hati dalam memilih teman hidupmu teman-teman. So, gue undang lu semua untuk datang ke acara ini. Nanti acaranya, bener kan? Jangan kaget gitu ya, Dan. Gue undang lu ke acara yang lebih indah pada masanya. Oke. Nanti tanggal 30 Maret ya. 30 Maret. Oke, gue undang lo datang ke tempat ini. Bridging gue emang selalu begini. Lo datang ke acara ini, lo sama-sama belajar. Mungkin buat lo semua mikir bahwa ya udahlah nggak apa-apa, gue pacaran dulu ntar nikahnya belakangan gitu. Banyak yang akhirnya udah nikah, ngerasa salah pilih pasangan. Banyak banget. Dia pikir jalanin aja dulu. Saya mulai nih yang ini. Jalanin aja dulu, ntar juga berubah prosesnya. Banyak yang kandas karena hal itu. So, super system lo dibangun dengan benar. Dan jadilah teman yang baik. Siapa yang mau jadi teman yang baik? Katakan amin. Yes. Teman yang baik buat sekelilingmu, teman yang baik buat dimanapun kau berada. So, kita bagi